Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Dewi Fikriyah dari kelas PAI 5B mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah ghairu asasiyah, yaitu kaidah ke-27. Kaidah ke-27 ini berbunyi ma haruma ahduhu haruma i'ta'uhu, yang artinya apa yang haram mengambilnya maka haram pula memberikannya. Nah, kaidah ke-27 ini sebenarnya menjelaskan bahwa apa saja yang haram mengambilnya, maka haram pula untuk memberikannya. Oleh karena itu, haram hukumnya bagi seseorang memberikan uang ataupun benda dari hasil yang batil. Hasil yang batil itu adalah hasil dari perbuatan yang tidak halal, seperti mencuri, riba, suap, korupsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wal udwan wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pertengkaran. Untuk lebih memahami kaidah yang ke-27 ini, saya mempunyai sebuah contoh yang biasa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan kisah Benny dan teman-temannya. Di siang hari yang terik, ada 3 orang anak berjalan pulang sekolah. Mereka adalah Benny, Edo, dan Udin. Mereka berencana untuk bermain sepulang sekolah di taman bermain. Teman-teman, bagaimana kalau kita bermain sepulang sekolah di lapangan bermain? Wah, ide yang bagus. Oke, aku setuju. Sampainya di rumah, Benny memikirkan akan membawa apa ketika bermain di lapangan nanti. Enaknya bawa apa ya waktu bermain nanti? Panas-panas begini, enaknya makan yang seger-seger. Nah, sepertinya pohon apel Pak Somad berbuah lebat. Bagaimana kalau aku mengambilnya? Ide yang bagus. Oke, apel, I'm coming. Wah, lebat sekali. Sekarang aku harus memetiknya, kemudian aku bagikan sama Udin dan Edo. Wah, Benny bawa apa tuh? Besar banget. Nih, aku punya apel nih. Enak kan panas-panas gini makan apel. Nih, buat kamu, Udin. Wah, gede banget. Makasih, Benny. Nah, ternyata Benny mengambil apel Pak Somad tanpa izin. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Kita simak penjelasannya pada slide berikut ini. Sekian cerita Benny dan teman-teman. Terima kasih. Nah, setelah kita saksikan kisah Benny dan teman-temannya, kita dapat melihat bahwa ternyata Benny ini mengambil apel Pak Somad tanpa izin, langsung memetiknya, kemudian dibawa ke teman-temannya untuk dibagikan. Perbuatan Benny yang seperti ini adalah perbuatan yang haram karena Benny mencuri apel tanpa izin dulu. Dan apel yang diberikan pada teman-temannya juga merupakan apel yang haram karena didapatkan dengan cara yang haram pula. Sikap Benny seperti inilah yang dinamakan dengan apa yang haram mengambilnya, haram pula memberikannya. Selain dari contoh kisah Benny dan teman-temannya tadi, masih ada contoh-contoh lain yang dikemukakan oleh As-Suyuti. Ada 4 contoh. Yang pertama yaitu haram hukumnya memberikan riba kepada orang lain, sebagaimana diharamkan pula memakan riba dari harta orang lain. Seperti yang nampak pada gambar, ada beberapa orang sedang berdiri di atas tumpukan koin. Kita ibaratkan misal ada seorang rentenir yang memberikan hutang kepada orang dengan bunga sekian persen. Kemudian orang yang berhutang tersebut menyetujui akan membayarkan bunganya sekian persen. Nah, rentenir dan orang yang berhutang ini sama-sama diharamkan hukumnya karena memakan dari hasil uang yang tidak haram, tidak halal maksudnya.
Nah, yang kedua adalah haram hukumnya memberikan upah atau mahar pada seorang pelacur. Begitupun sebaliknya, jika ada seseorang wanita yang sengaja berpakaian seksi seperti pada gambar dengan tujuan menarik perhatian laki-laki, kemudian diajak untuk bermalam di suatu tempat dengan imbalan berupa uang. Nah, uang yang didapat dari wanita itu tadi merupakan uang yang haram. Begitupun dengan laki-lakinya. Nah, contoh yang ketiga adalah haram hukumnya memberikan upah kepada tukang ramal ataupun dukun, sebagaimana yang meminta bantuan kepada dukun tersebut. Terlihat pada gambar ya, ada seseorang lelaki yang datang kepada dukun untuk menanyakan nasibnya. Nah, kemudian dukunnya menjawab, kamu cocok bisnis air. Nah, bisnis air ini maksudnya apa? Bisnis di kolam, di laut, atau empang? Ya, nggak tahu ya. Nah, dukun yang memberikan ramalan ini tadi akan mendapatkan uang dari pasiennya. Dan uang yang didapat ini yaitu adalah hasil uang dari perbuatan yang haram. Maka uangnya juga haram. Begitupun pasien ini tadi, ngapain meminta bantuan pada dukun? Padahal meminta bantuan sebenarnya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang keempat adalah haram hukumnya memberikan suap atau rasuah, sebagaimana diharamkan mengambil uang suap dari seseorang. Nah, terlihat pada gambar ada dua orang yang sedang bersalaman atau berjabat tangan, tapi di dalamnya ternyata ada beberapa lembaran uang. Nah, ini maksudnya mungkin untuk menyogok. Nah, uang hasil sogokan ini juga haram. Orang yang menyogok dan orang yang disogok ini sama-sama dihukumi haram. Nah, selain contoh-contoh dari kaidah ke-27 ini, juga ada pengecualian untuk kaidah ke-27 ini. Ada 3 pengecualian. Yang pertama adalah menyuap hakim untuk mendapatkan hak yang harusnya didapatkan. Yang kedua, membayar harta tebusan untuk membebaskan tawanan. Dan yang ketiga, seorang pewasiat boleh memberikan sesuatu kepada orang yang dikhawatirkan akan merampas harta anak yatim. Nah, kita ambil contoh poin kedua, seperti pada gambar. Di gambar tersebut ada Reina dan Aldebaran. Tulisannya, Reina diculik. Apa yang akan dilakukan Aldebaran? Nah, ternyata penculik Reina ini meminta tebusan kepada Aldebaran senilai 1 miliar. Kemudian Aldebaran menyiapkan uang dan memberikan uang 1 miliar tersebut kepada penculiknya dengan tujuan menyelamatkan anaknya. Nah, hal ini boleh dilakukan karena tujuannya adalah tujuan yang baik. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada sebuah quotes, lebih baik mencari daripada mencuri. Nah, lebih baik kita mencari apa yang halal daripada kita melakukan perbuatan yang haram seperti mencuri dan lain sebagainya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan ataupun kesalahan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.